Ya, selamat siang Pak Gali. Siang Bu Yin. Apa kabar kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Yin. Iya, kita akan melakukan kegiatan ini ya Pak, Ya. observasi kelas. Tapi sebelumnya hari ini kita akan melakukan praobservasi. Tujuan dari praobservasi ini yaitu supaya Bapak lebih mempersiapkan diri, lebih percaya diri nanti pada saat pelaksanaan observasi ke kelas. Tentu saja kegiatan observasi kelas atau supervisi akademik ini berfungsi untuk mengevaluasi gitu Pak, sejauh mana proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Ya Bu, siap Bu. Nah gini Pak, sebelumnya mungkin akan saya berikan dulu beberapa pertanyaan Pak. Ya. Nah Pak, apa tujuan pembelajaran yang akan Bapak terapkan pada kelas yang akan Bapak ambil? Untuk tujuan pembelajarannya adalah pada kelas 11 T3 itu tentang pengendalian motor listrik. Jadi kalau di industri kan penggerak utama adalah menggunakan motor, baik itu nanti adalah motor 3 fas, 1 fas ataupun motor DC seperti itu Bu. Jadi tujuan pembelajarannya yaitu siswa mampu gitu ya Pak, mengendalikan motor listrik baik 3 fas maupun 1 fas. Itu ya Pak. Nah, area pengembangannya yang hendak Bapak capai atau mau dikembangkan yang nantinya saya amati bagian mana ya Pak? Oke, untuk selama ini yang kurang adalah tentang keaktifan siswa. Jadi siswa terlalu pasif ketika mengikuti pembelajaran, sehingga ketika materi 1 sudah selesai, kita lanjut ke materi 2. Saya tanya apakah ada yang belum paham, mereka diam, tidak ada pertanyaan. Tapi ketika saya kasih pertanyaan, mereka tidak atau belum mampu menjawab dengan benar, seperti itu kendalanya Bu. Jadi belum ada komunikasi 2 arah yang maksimal antara guru dengan siswa. Berarti tadi area pengembangan yang hendak Bapak capai yaitu tentang keaktifan siswa ya? Iya Bu. Membangun komunikasi 2 arah yang lebih efektif mungkin ya Pak ya? Iya. Gitu. Menumbuhkan apa? Daya nalar kritisnya mungkin ya Pak? Iya. Baik Pak, strategi yang akan Bapak persiapkan seperti apa ya Pak? Strategi yang saya persiapkan adalah untuk pembelajarannya modul, terus kemudian ada LKPD, kemudian ada handout untuk siswa saya persiapkan, kemudian materinya juga saya sesuaikan dengan kehidupan nyata. Kebetulan mereka kemarin telah melaksanakan kunjungan industri. Nah, di sana mereka kan menginap di hotel yang notabene lantainya bertingkat. Nah, di situ ada liftnya. Nah, lift itu kan bisa dikendalikan di lantai 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi untuk besok materinya saya sesuaikan dengan apa yang telah mereka alami dan rasakan. Seperti itu Bu. Ya, bagus sekali Pak. Ada lagi mungkin strategi lainnya untuk menumbuhkan keaktifan siswanya? Oke, selain saya menselaraskan dengan dunia nyata yang mereka alami, saya juga akan mencoba membagi kelompok secara heterogen. Jadi tidak muluk satu siswa, satu kelompok, satu geng atau istilahnya zaman sekarang satu bestinya. Saya supaya satu kelas merasakan semua bagaimana ketika kita bekerja dengan orang yang lebih pintar dari kita, bagaimana ketika kita bekerja orang yang lebih kurang dari kita, sehingga nanti kita bisa memposisikan diri semaksimal mungkin. Contoh mungkin sekarang kita kelompoknya pintar-pintar nih, pasti kita pasif, kita hanya mengandalkan temennya. Tapi di suatu saat ketika teman kita pasif semua, pasti ya tantangan buat kita, harus aktif kita. Jadi memberikan kesempatan kepada siapapun untuk aktif seperti itu. Oh ya baik, berarti tadi strategi yang akan Bapak persiapkan yaitu modul ya Pak ya, modul ajarnya LKPD, handout atau materinya itu akan disesuaikan dengan kehidupan sehari-hari. Pagi nanti dikaitkan dengan kemarin ya pengalaman waktu kunjungan industri.
Kemudian Bapak akan membagi kelompok secara heterogen gitu ya, supaya mereka lebih aktif gitu ya. Iya. Seperti itu ya Pak? Iya Bu, betul Bu. Nah Bapak ini akan dilaksanakannya kapan nih Pak? Untuk pelaksanaan besok aja Bu, hari Kamis. Hari Kamis ya. Mulai dari jam pertama sampai jam ke-5. Ya, jam pertama sampai jam ke-5. Ya. Baik, mungkin Bapak itu untuk pra-observasinya. Nanti saya akan mengobservasi di hari besok ya Pak ya. Siap Bu. Mudah-mudahan lancar Bu. Amin, amin. Seperti itu. Makasih ya Pak ya, atas sama-sama, waktunya. Bu. Mudah-mudahan ya seperti yang Bapak ungkapkan tadi, mudah-mudahan dipermudah. Amin, Makasih amin. Pak. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan ketua kelas pimpin doa dulu. Siap, gerak. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Oke semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana keadaan anak-anakku semua hari ini? Sehat? Sudah sarapan semuanya? Sudah siap mengikuti pembelajaran? Harus siap ya, karena nanti ketika kalian terlewat satu kali pertemuan, untuk pertemuan selanjutnya nanti akan kesusahan ya, karena materinya adalah sekuensial atau berurutan. Jangan sampai ada yang terputus di tengah jalan ya. Untuk hari ini ada yang tidak masuk? Siapa? Siapa lagi? Sakit atau izin? Kemana? Mudah-mudahan besok ketika kalian ada kegiatan yang tidak terlalu urgent, tidak terlalu penting, mending berangkat aja dulu ya, biar tidak ketinggalan materi. Oke, untuk pertemuan saat ini kita akan mempelajari adalah pengendalian motor dari berbagai tempat. Kemarin kalian sudah melaksanakan kunjungan industri ya, sudah masuk industri, kemudian ke hotel, wisata dan lain sebagainya. Ketika kalian melaksanakan kunjungan industri, pasti ada penggerak ya. Ada yang namanya penggerak atau untuk memindahkan barang. Contoh, kalau di industri ada yang namanya apa? Conveyor. Kalau di hotel ada apa lagi? Lift. Nah, itu yang nanti akan kita pelajari. Ya, bagaimana cara mengendalikan motor dari berbagai tempat. Kenapa kalian harus belajar seperti itu? Pertama, contohnya adalah lift. Lift itu kan nggak mungkin ngangkat dari satu lantai ke lantai 2 selesai, enggak kan? Kadang bisa ke lantai 10, 20 dan seterusnya. Dan di situ pasti banyak tombol. Misal kalian di lantai 2, tekan untuk liftnya berhenti ya, kemudian masuk, tekan lagi yang dituju, kalian mau berhenti di lantai berapa. Jadi di situ ada banyak tombol start dan tombol stop. Motornya berapa? 1 ya, naik turun itu cuma satu motor. Kalau motornya banyak tabrakan nanti. Jadi sebetulnya lift itu cuma 1 bergantian. Makanya kemarin kalian sempat antri lama kan di hotel, karena apa? Nunggu selesai dulu baru balik. Kalau misal dari lantai 1 kalian mau ke lantai 10, di lantai 5 mau turun
turun lagi ya nggak bisa. Menyelesaikan dulu sampai 10 baru turun. Kalau dari lantai 5 turun lagi ke 2, naik lagi ke 7, turun lagi ke 4, ya kalian mau ke lantai 10 tidak selesai. Jadi hanya satu motor aslinya dan bergantian ya. Nah, jadi nanti kalian harus bisa membuat rangkaian seperti itu. Berapa Pak start sama stopnya? Nanti Pak Guru bebaskan. Minimal adalah terdiri dari 2 start dan 1 stop. Itu minimal. Pak, saya mau pakai 5 start 5 stop, silakan. Tapi untuk praktek disesuaikan dengan yang ada seperti itu. Oke? Kemarin Pak Guru udah share ya modul LKPD, jobsheet dan sebagainya. Sudah dibaca di rumah? Sudah dibaca belum? Nah, kalau sudah harapannya nanti lebih enak lagi. Ya kita tinggal berjalan sambil nanti ketika kalian ada yang belum paham silakan ditanyakan ya. Nah, dalam suatu rangkaian seperti itu ada 2 rangkaian utama. Rangkaian power dan rangkaian kontrol. Bedanya apa? Bedanya apa power sama kontrol? Kalau kontrol itu yang menyebabkan outputnya bekerja. Kalau motor berarti yang mengendalikan motor. Pneumatik berarti yang mengendalikan pneumatik ya, katupnya seperti itu. Tapi kalau kontrol yang bisa membuat motor itu bekerja bagaimana? Apakah bekerja 5 detik mati, hidup mati ya, atau bekerja putar kanan, putar kiri ya, atau bekerja berurutan 5 motor 1 bekerja, kemudian motor 2 bekerja, 3 boleh dan seterusnya. Itu kontrol. Tapi kalau power yang menyebabkan motor itu bekerja. Sampai sini paham? Silakan sambil dilihat ya, jobsheet sama LKPD-nya. Nah, dalam suatu instalasi, komponen yang membuat motor bekerja adalah adanya kontaktor magnet atau relay, di mana relay itu memiliki 3 bagian. Pertama adalah coil, kemudian kontak utama dan juga kontak bantu. Ya harus tahu kalian. Maksudnya coil apa? Coil fungsinya untuk apa? Membangkitkan relay supaya aktif. Kalau kontak utama sama kontak bantu itu apa? Untuk apa? Ada apa aja di kontak utama sama kontak bantu? Ada NO sama NC. NO bekerja ketika relay atau kontaktor dapat tegangan, NO bagaimana? Nutup ya. Kalau NC membuka ya. Jadi banyak fungsinya ya, seperti switching ya. Jadi yang tadinya terbuka ketika relay atau kontaktornya aktif dia nutup. Yang NC dia tertutup dulu, ketika relay aktif dia terbuka, seperti itu ya. Gampang nih lah ya, udah dipelajari. Kemudian komponen selanjutnya ada yang namanya push button, ada yang namanya lampu indikator. Push button ada berapa jenis? Yang kalian tahu apa aja? Deten sama momen. Bedanya apa? Terus? Oke. Kalau yang momentary dalamnya ada bekasnya. Jadi tekan balik lagi ya. Nah, kalau misal kita ingin mengendalikan lift ya, kalian tekan tombol terus enggak? Enggak. Padahal itu momentary aslinya. Kenapa pakai momentary enggak Deten? Kenapa di industri untuk penggerak motor-motor yang besar kita menggunakan momentary tidak Deten? Kenapa? Pak, karena kalau pakai Deten nantinya bakal rusak oleh tegangan yang besar. Nah, dilihat dari safety atau keamanan. Kenapa?
motor 3 fas itu kan besar. Kalau yang kalian menggunakan Dayton, tekan motor kerja, lepas mati, di bawah tangan kalian selalu ada aliran listrik. Bahaya, mau lepas sudah ada listriknya. Tapi kalau momentary, tekan motor kerja, lepas masih kerja. Di sini tidak ada listrik, lebih aman. Yang ada listriknya apa? Yang tadinya melalui push button dioper jadi melewati relay atau istilahnya adalah rangkaian pengunci. Istilah tekniknya adalah self holding atau interlock. Jadi ketika start ditekan, relay kerja, NO-nya dikunci dengan push button NO sehingga tekan kerja lepas bisa. Nah, itu yang nanti kalian kerjakan. Ya, jangan sampai nanti salah wiring atau salah pemasangan ya. Kemudian yang kedua, ada lampu indikator. Ada warna merah, kuning, hijau dan seterusnya. Ini memiliki fungsi sendiri. Yang merah untuk apa? Penanda apa? Berarti kondisi motor berhenti ya, tidak bekerja. Kalau yang kuning alarm bahaya ya, biasanya ketika mungkin ada trouble ya, motornya overload atau apa, berarti lampu kuning menyala. Biasanya ada yang menyala terus, ada yang menyala berkedip, itu alarm atau buzzer ya. Kalau hijau artinya motor sedang bekerja. Jadi tanpa kalian lihat langsung fisik motornya seperti apa, cukup kalian melihat lampu indikatornya udah paham. Oh, motornya sedang running atau bekerja. Oh, motornya sedang berhenti atau off. Oh, motornya ada trouble atau masalah, bisa overload, short circuit dan sebagainya ya. Jadi masing-masing lampu sebetulnya ada maksudnya masing-masing ya. Ini untuk rangkaian powernya ya. Jadi nanti dari L1, L2, L3 atau RST-nya masuk ke kontak utama relaynya atau kontaktor magnet, baru nanti masuk ke motor. Mau pengendalian forward, reverse, start, delta, apapun namanya rangkaian power sama seperti itu ya. Yang membedakan adalah di rangkaian kontrolnya ya. Nah, di rangkaian kontrolnya pertama adalah kalian harus membuat yang namanya rangkaian pengunci. Contohnya seperti ini. Jadi ketika S1 ditekan, kontaktor magnet 1 aktif enggak? Aktif enggak? Aktif ya. Ketika ini aktif, maka normally open KM1 akan menjadi close. Artinya apa? Ketika ini saya lepas, ya nggak masalah. Listrik mengalir dari L1 ke KM1 ke S2 ke coil KM1 baru ke netral. Biar dia berhenti. Oke, Pak Guru, rasa waktunya sudah cukup. Kalian mengeksplor, ya, kalian memecahkan masalah sendiri, kalian membuat desain sistem sendiri. Sekarang tugasnya adalah kalian mencoba saling bertukar pikiran dengan anggota kelompoknya ya. Bahkan Pak Guru bagi kelompok secara acak supaya apa? Supaya nanti kalian bisa setiap hari sharing dengan orang yang berbeda. Karena setiap orang pasti memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Mungkin ada yang jago di wiring, ada yang jago di program dan sebagainya. Kalian harus bisa bekerja sama dengan siapapun. Ya jangan sampai kalian ketergantungan. Pak, saya mau dengan si A, Pak, karena si A pinter. Nanti kalian nggak bisa. Kalian hanya ngekor. Jadi kalian harus bisa jadi ekor ya bisa. Suatu saat kalian jadi badannya juga bisa. Suatu saat kalian jadi tangan kakinya juga bisa. Suatu saat kalian jadi kepalanya juga harus bisa. Ya. Oke, untuk kelompok 1 di pojok kanan Pak Guru, silakan. Fasli, Dova, Wilda, Ayla, Tegar. Buat cut lagi aja deh. Hah? Jangan dulu. Ya. Silakan kelompok 2. Sasfia, Ariel, Nabila, Bayu,
Raihan Ridho Maharga kelompok 2. Man. Kelompok 3 pojok belakang Ardiansa, Siti, Rahmi, Rivaldi, Mora, Ridho. Kelompok 4 Herdiansa, Taufikur Rahman, Helmi, Vika, Rama. Kamu berapa? Sana pojok. Kelompok 5 Salman, Sandi, Galih, Tiar, Fahrul, Taufik. Kelompok 6 di sini Muhammad Nabil, Syakir, Hirli, Kifar, Adrian, Ridho, Rizka Febrian. Salam Pak. Oh, ngajen aku mah itu tuh bisa ngajen. Oh, seutik sok bawa aja nya ngajen. Ngajen kayaknya kumaha teh. Nah, sebenarnya main gini sih. Kadang-kadang mau main gini kayak stop nah kan seru kita bohongnya kayak aluran listrik. Beneran mau dipencetnya gede sedang. Sudah ke kelompoknya masing-masing. Si dua tombol kayak listrik. Silakan kalau sudah Tinggal itu mah tegangannya rendah. kalian kerjasama, kalian sharing apa yang telah kalian dapatkan, ya. Dah. Jadi ini kan Gimana Gar? Ada kursi nggak? Duduk dulu. Tiba aja kalau dulu. Nah. Tugasnya kalian sharing yang telah kalian pelajari secara mandiri tadi dengan kelompoknya. Kalian diskusi. Kira-kira mau bikin berapa tingkat? Ya. Kalau sudah mendapatkan kesepakatan dengan anggota kelompok, silakan langsung buat simulasinya. Kalau sudah, angkat tangan kelompok mana yang sudah selesai, baru wiring ke depan. Nanti di sharing atau presentasikan ke kelompok yang lain. Pak Kudu kasih waktu 30 menit, saya kira cukup ya. Silakan didiskusikan dengan anggota kelompoknya masing-masing. Oke, ini ada yang sudah selesai kelompok 2 ya. 2 akan presentasi hasil kerjanya. Nanti tolong didengarkan dan juga nanti kalau ada yang perlu ditanyakan silakan ditanyakan ya. Kelompok 2 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari wiring rangkaian kami. Sebelumnya kita perkenalan terlebih dahulu. Dimulai dari Nama saya Ridho. nama saya Raihan Fahar Firdaus. Nama saya Bayu Rizky Aldiansa. Kat lagi Pak, kat Pak. Oke, minta tolong perhatikan semuanya. Ini teman kalian kelompok 2 sudah berhasil memecahkan masalah. Kita dengarkan presentasinya. Nanti kalau ada yang belum paham, silakan ditanyakan. Oke, silakan dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari rangkaian yang telah kami buat. Sebelumnya, kita perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Sasfia Ramadhani. Nama saya Ridho Maharga. Nama saya Bayu Rizky Aldiansa. Nama saya Nabila Rizky Ramdhani. Nama saya Ariel Abdul Aziz. Itu dia. Untuk saya sendiri Raihan Fahar Firdaus. Oke, kita mulai ke presentasinya. Di sini saya menggunakan dua start. Dua start ini fungsinya untuk mengaktifkan masing-masing relay. Di sini juga menggunakan dua relay dan dua tombol stop. Tombol start pertama
itu mengaktifkan relay, dan relay mengaktifkan kontak bantunya yang menyebabkan kontak bantu tersebut aktif, dan ketika start satunya dilepas, relaynya tetap aktif dikarenakan arus mengalir ke bawah karena kontak bantunya yang tadinya aktif dan relaynya aktif, maka aktif terus gitu. Terus start 2 juga sama, cara kerjanya begitu. Dan untuk tombol stop, itu tombol stop fungsinya untuk memutuskan aliran listrik supaya relay-relay yang tadinya aktif menjadi tidak aktif. Dan ketika relay 1 aktif, relay kontak bantu relay satunya aktif, indikator bahwa motornya jalan bakalan aktif juga. Dan ketika relay 2 aktif, kontak bantu relay 2-nya juga aktif, maka indikator lampu bahwa mesinnya bekerja juga akan aktif. Untuk memberhentikan atau mematikan itu ada di tombol stop 1 dan stop 2. Tombol stop 1 dan stop 2 juga sama fungsinya untuk memutuskan aliran listrik, yang mana stop 1 ketika ditekan maka arus listrik ke sini akan terputus dan menyebabkan relay-relay dari relay 1 dan relay 2 tersebut mati. Ketika relay 1 dan 2 mati, kontak-kontak bantu relay tersebut juga akan semuanya mati, dan lampu indikator bahwa mesinnya berjalan juga akan mati. Dan stop 2 juga sama, fungsinya begitu. Terima kasih. Itu tadi penjelasan tentang rangkaian dari kelompok kami. Untuk selanjutnya kita akan mulai merangkai Oke, dari yang telah tadi disampaikan, adakah yang mau bertanya? Silakan. Ya, Silakan Gifar. Perkenalkan nama dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gipar. Kenapa menggunakan 2 relay? Apakah bisa menggunakan 1 relay? Alasan untuk menggunakan 2 relay tersebut yaitu tak lain untuk safety atau keamanan juga, karena arus yang digunakan biasanya cukup besar juga. Ketika arus besar mengalir ke tombol itu kan selalu disentuh oleh manusia. Kalau misalkan ada aliran cukup besar di situ, takutnya kayak kestrum dan lain-lain lah. Makanya saya menggunakan 2 relay. Kalau misalkan yang ditanyakan tadi menggunakan 1 relay apakah bisa? Tentu bisa. Cuman yaitu arus listrik mengalir ke tombolnya langsung, dan itu bagi saya cukup berbahaya. Terima kasih. Itu dia jawaban dari kelompok kami. Apakah Gipar puas? Puas. Oke, terima kasih. Yang lain, tanya yang lain. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Cukup? Cukup. Kalau cukup, silakan ditutup, terus langsung dipraktekkan. Ditutup dulu. Oke, itu dia dari penjelasan tentang rangkaian dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Kita lanjut ke wiringnya. Tutup. Salam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan bisa dilihat di sini ya. Peringkat 1-nya Vika, tepuk tangan buat Vika. Salah berapa ini kamu, Vik? Peringkat 2 ada Davi.
Peringkat 3 ada Raihan ya. Ini sebagai tolak ukur kalian ya, bahwasanya apa yang telah kalian kerjakan aktivitasnya berarti harus ada yang diukur sejauh mana pemahaman kalian. Pokoknya yang sekarang sudah paham pertahankan ya, minggu besok tinggal dipoles sedikit. Yang hari ini masih belum paham dan skornya masih rendah, PR buat kalian. Kalian harus lebih kencang lagi larinya. Jangan sampai tertinggal jauh. Minimal sama lah. Syukur-syukur bisa melampauinya. Ya, paham sampai sini ya? Oke. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan ganti dengan tema lain, masih banyak. Mungkin bisa menggunakan pengendalian motor secara berurutan, secara bergantian, atau forward reverse, start start dan sebagainya. Ya. Harapannya ketika ini paham, untuk praktek selanjutnya akan jauh lebih paham lagi. Ya. Untuk sampai saat ini ada yang pertanyaan? Cukup? Oke, kalau cukup kita tutup dengan doa majelis. Asyhadu alla ilaha illallah. Pak Guru akhir dulu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya untuk menguji pemahaman kalian terhadap materi yang telah kalian pelajari tadi, kita akan melaksanakan penilaian ya. Harapannya kalian dapat nilai bagus karena apa? Materi sudah dikasih minggu yang lalu. Kalau kalian dipelajari di rumah, udah tinggal merefresh apa yang kalian pelajari ya. Silakan kerjakan dengan jujur sebisanya, nggak usah tengok kanan dan kiri ya. Ini sebagai tolak ukur kalian. Nanti kalau kalian sudah paham bagus, kalau belum paham berarti akan ada treatment khusus untuk kalian ya. Siap semuanya? Siap. Oke, kita mulai dari sekarang. Gampang. Oke, ini kelompok 2 sudah selesai melakukan wiring. Di sini kita akan melakukan uji coba apakah wiring yang sudah mereka buat sudah sesuai dengan desain sistemnya atau belum ya. Jadi mereka menggunakan pengendalian 2 tempat. Jadi ada 2 start dan 2 stop. Jadi start 1 ditekan ya motor bekerja, start 2 tekan motor bekerja. Salah satu stop yang ditekan motor akan mati. Silakan dipresentasikan. Oke, sekarang kelompok kami akan mempresentasikan hasil dari wiring yang akan dijelaskan oleh Saudara Ariel dan Edo Marga. Sambil dijelaskan Del. Jelaskan. Mulai dari awal, stop dulu dari awal. Jelaskan. Ini kita fungsikan sebagai start 1 atau lantai 1 dan ini start 2 sebagai lantai 2 dan kedua masing-masing ini yaitu fungsi stopnya, stop 1 dan stop 2. Kita akan mencoba membuktikan bahwa bisa bekerja. Silakan. Buktinya ketika kita menekan tombol momentary, rangkaiannya mengunci. Bisa dilihat indikator lampu ini tetap menyala padahal tombolnya dilepas. Dan tombol 2 juga sama. Ketika kita lepas juga tetap menyala karena menggunakan rangkaian pengunci yang diaktifkan oleh relay. Oke, jadi untuk mencoba gini ya. Start 1 tekan, nyala kan? Terus kamu cek stopnya dua-duanya. Stop 1 tekan, stop 2 juga tekan. Kalau sudah, start 2 tekan, stop 1 tekan, stop 2 juga tekan. Harus fungsi semuanya. Ulangin. Start 1 tekan. Start 1 tekan. Ya, nyala kan? Ya. Stop 1 tekan. Oke, mati kan? Start 1 tekan kembali. Stop 2.
aman. Sekarang tinggal yang start 2 sama kayak tadi. Start 2, stop 1, start 2, stop 2. Nah, gitu aja. Jadi kalian mau bikin 10 lantai ya sama konsepnya. Nah, tinggal kalau stopnya di seri, kalau startnya di paralel dengan relay atau kontaktor magnet. Gitu aja ya, gampang ya. Dah? Cukup? Cukup. Silakan ditutup. Itu dia dari presentasi kelompok kami. Jadi untuk kesimpulannya, kelompok kami menggunakan 2 relay, yang mana 2 relay tersebut digunakan sebagai rangkaian pengunci. Untuk apa fungsinya? Fungsinya untuk sebagai safety agar si push button tidak bersentuhan langsung dengan tegangan yang besar. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yen Mulyani, CGP Angkatan 11. Hari ini saya ditemani oleh Ibu pengajar praktik, Ibu Winnie Handayani. Kemudian dengan rekan saya, Pak Galih Firmanto. Beliau adalah guru teknik mekatronika. Hari ini kami akan melakukan kegiatan pasca observasi. Kita mulai saja ya Pak ya. Ya, silakan Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Galih? Alhamdulillah baik Bu Yin. Alhamdulillah. Ibu gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Pak. Ini setelah kemarin kita melakukan kegiatan observasi, nah, sesuai dengan kesepakatan kita bahwa hari ini kita akan melakukan kegiatan pasca observasi ya Pak. Diharapkan dengan kegiatan ini kita bisa merefleksi apa yang sudah dilakukan oleh Pak Galih pada proses pembelajaran hari kemarin. Ada beberapa hal yang nanti kita diskusikan ya Pak ya, kemudian nanti akan saya sampaikan hasil pengamatan atau catatan observasi saya selama proses pembelajaran hari kemarin Pak. Ya. Kita mulai ya Pak. Siap. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan kegiatan pembelajaran di hari kemarin? Perasaan saya pertama ya pertama awalnya emang sedikit grogi karena belum terbiasa saya mengajar tapi dilihat oleh orang lain. Tapi sering berjalannya waktu ya lama-lama terbiasa dan bisa menyelesaikan lah tahap demi tahap sampai akhir pembelajaran. Ya. Boleh Bapak ceritakan hal apa saja yang Bapak lakukan pada proses pembelajaran? Pertama ya seperti biasa saya mengucapkan salam pada peserta didik, menanyakan kabar, kehadirannya bagaimana, apa ada yang sakit atau tidak, kemudian melakukan apresiasi untuk menghubungkan atau mengkorelasikan pertemuan sebelumnya dengan sekarang. Takutnya pertemuan sebelumnya masih ada yang belum tuntas, anak-anak masih ada yang belum paham, kita revisi bentar. Ketika sudah selesai baru kita masuk ke materi pada hari ini dengan pertama menyampaikan tujuan pembelajaran supaya anak-anak itu paham apa yang akan mereka pelajari dan manfaatnya untuk apa. Setelah tujuan pembelajarannya saya sampaikan, setelah itu saya berikan materi ajar mulai dari LKPD, PowerPoint, tayangan video dan sebagainya supaya anak-anak punya bahan belajar. Kemudian saya kasih suatu permasalahan karena metodenya adalah problem based learning. Jadi saya kaitkan ketika kemarin mereka melaksanakan kunjungan industri di Jakarta. Mereka itu kan nginap di hotel yang lantainya banyak lah, lebih dari 10. Dan mereka itu naik lift. Jadi saya coba hubungan dengan kehidupan nyata. Jadi bagaimana si lift itu bisa kita panggil dari lantai 1, lantai 2, 3 dan seterusnya. Jadi temanya adalah pengendalian motor dari berbagai tempat. Kemudian setelah masing-masing individu mempelajarinya, saya itu buat kelompok secara heterogen supaya nanti masing-masing peserta didik saling bertukar pikiran. Takutnya mungkin ada yang salah persepsi atau ada yang kurang paham, dibantu oleh teman lain yang sudah paham, itu kan nanti akan sama-sama
paham. Setelah mereka ada kesepakatan nih masing-masing kelompok bahan-bahan yang digunakan apa aja, terus nanti merangkanya bagaimana, baru mereka mencoba mensimulasikan dahulu. Saya kasih software di HP bisa, pakai laptop bisa. Kalau yang punya laptop silakan menggunakan laptop, diinstal Festo Fluid SIM-nya. Kalau tidak juga bisa pakai di HP Android, pakai Simurelay. Jadi mereka buat dulu nih. Saya tanyakan, kamu mau merencanakan livingnya berapa lantai? Mau 5 lantai kah, 6 lantai kah, 10 lantai kah? Terserah, tapi minimal 2 lantai. Minimal seperti itu. Kalau sudah saya cek simulasinya bagaimana, kalau udah betul baru mereka melaksanakan praktikum. Takutnya kalau mereka langsung praktek, ada yang salah kan kita susah nyari troubleshootingnya. Tapi kalau di simulasi udah betul, kan tinggal lihat. Ini dari sini kemana langsung ketemu. Ketika udah berhasil seperti itu, baru nanti masing-masing kelompok saya minta untuk presentasi. Jadi saya tidak memberikan rangkaian yang fix, bahkan mereka berkembang sesuai kemampuannya masing-masing. Nah, nanti di akhir pertemuan saya review hasil dari masing-masing kelompok. Kira-kira mana yang paling bagus, mana yang paling efektif, itu nanti sebagai referensi. Jadi masing-masing kelompok nanti bisa introspeksi. Oh ternyata ada nih yang lebih bagus dari saya. Oh ternyata punya saya juga udah lumayan, seperti itu. Bagus sekali ya Pak. Nah, dari pembelajaran yang sudah Bapak lakukan tadi ya, sesuai dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai pada saat praobservasi nih, menurut Bapak apa hal yang baik yang Bapak temukan pada diri Bapak sendiri dan pada diri siswa Pak? Untuk hal baik yang ada pada diri saya mencoba memberikan metode problem based learning dan juga penyelesaiannya. Saya tidak saklek langsung saya kasih rangkaiannya. Saya pengen anak-anak belajar berkembang sendiri dulu. Karena yang namanya manusia kan memiliki kreativitas masing-masing. Walaupun nanti mereka ada yang salah atau kurang tepat, tetap saya hargai. Jadi kedepannya anak-anak bisa lebih pede lagi, tidak menjudge, oh kamu salah, kamu kurang tepat, nggak apa-apa, biarkan mereka menemukan kesalahannya sendiri, seperti itu. Kalau dari segi anak-anak, jadi anak-anak itu pembelajarannya nggak ada batasnya. Silakan baca materi yang saya kasihkan dari LKPD, PowerPoint, video tayang dan sebagainya, boleh kalian kembangkan sendiri dengan nyari literasi yang lain, dari YouTube, dari Wikipedia, dari PDF, dan sebagainya. Saya serahkan ke siswa masing-masing, seperti itu. Bagus sekali Pak. Jadi sudah tercapai apa belum Pak area pengembangannya, teman keaktifan sisanya sudah ada ya? Ya sudah mulai ada peningkatan walaupun belum maksimal 100%. Iya. Nah boleh Bapak ceritakan juga nih Pak kendala atau kesulitan selama proses pembelajaran apa? Kalau kendala kan saya setiap kali pertemuan sengaja saya bagi kelompok yang berbeda-beda. Kenapa ada bagi kelompok? Ya pastilah kita keterbatasan alat dan bahan, tidak mungkin satu anak satu alat praktek. Jadi kelompoknya saya ganti setiap pertemuan. Misal pertemuan sekarang A, B, C, D, besok A, F, G, H dan sebagainya. Kendalanya adalah ada beberapa anak yang tidak mau dengan si Anu, mungkin dia punya dendam pribadi lah, atau punya bestie maunya dengan si inilah. Itu yang kadang menjadi PR bagi saya, bagaimana caranya supaya anak-anak itu tidak pilih-pilih. Karena saya yakin setiap anak itu punya kemampuan, kalau dia mau bekerja keras pasti bisa, seperti itu Bu. Ada lagi mungkin Pak kesulitan lainnya selain tadi anak tidak mau dikelompokkan dengan yang lainnya gitu, pengen sama bestinya gitu? Kesulitan yang lain kadang ketika disuruh presentasi atau menyampaikan pendapat atau menjelaskan, si itu aja terus, jadi nggak merata. Oh gitu. Yang menonjol, yang acuh tak acuh kayak, udahlah udah ada yang maju, saya tinggal jadi moderator lah atau apa gitu, jadi belum bisa merata tugasnya. Gitu. Jadi siswa yang aktifnya itu Aktif, belum merata, yang gitu, belum menyeluruh Ah. seperti itu ya Pak ya. Nah kira-kira menurut Bapak nih, upaya apa yang akan Bapak lakukan untuk mengatasi kesulitan itu nih? Dari kedua kesulitan itu apa yang akan aku Upaya Bapak pertama dari pembagian kelompok.
saya tegaskan ke peserta didik bahwasanya kalian belajar sekarang mungkin kelompoknya dengan yang pinter-pinter, tapi di dunia kerja yakin kamu akan kerja dengan si yang pinter? Kan belum tentu. Makanya kenapa Pak Guru bagi kalian berkelompok-kelompok? Di dunia kerja kalian nggak bisa milih pasangan. Yang milih pasangan ya atasan kalian. Jadi kan harus bisa adaptasi dengan semua orang. Tidak boleh saya suka sama si Anu nggak bisa. Itu tuntutan pekerjaan sekarang seperti itu. Dan untuk mengatasi supaya yang menjelaskan, yang presentasi tidak si Anu terus, saya mencoba keliling di area kelompok masing-masing. Ya. Nanti akan saya tunjuk, saya tanya secara random supaya apa? Dia mau berpikir. Jadi saya tidak membebaskan siapa yang akan saya langsung saya tunjuk, dan itu gantian terus, setiap minggu ganti-gantian terus. Saya memberikan kesempatan kepada yang lain untuk menjawab, untuk bertanya, sehingga saya jadi tahu, oh ternyata si Anu kemampuannya sudah sekian, si Anu belum. Jadi saya sebetulnya bukan butuh jawaban yang benar, saya butuh mereka berani menjawab dulu. Nanti perkara benar atau salah kita diskusikan lagi. Nggak apa-apa mau jawabanmu salah, jawaban kurang tepat, nggak masalah, yang namanya belajar, yang penting berani dulu, seperti itu. Berarti ada dua upaya mungkin yang akan Bapak lakukan, yaitu tadi tentang penegasan bahwa pentingnya berkelompok ya Pak ya, harus bisa bekerja sama dengan tim. Yang kedua, Bapak nanti akan berkeliling ke setiap kelompok dan memberikan kesempatan untuk setiap siswa mau menjawab dan bertanya, seperti itu ya Pak. Nah, dari kedua upaya itu mana yang akan lebih Bapak prioritaskan untuk diperbaiki? Kalau yang lebih prioritas saya perbaiki adalah terkait pembagian kelompok. Itu sangat efektif karena sebelumnya kalau misal cewek dengan cowok, si cewek itu kadang kan merasa lah udah ada dia, jadi yang saya merasa sudah tercover oleh teman yang cowok. Nah, ketika saya random, kadang satu kelompok cewek semua. Jadi mau nggak mau, yang namanya cewek juga harus bisa, simulasinya bisa, pegang nguping harus bisa. Jadi jangan harap cewek itu hanya numpang nama di kelompok tersebut. Suatu saat pasti ada kalanya satu kelompok cewek semua, ada kalanya mungkin cowok semua, ada kalanya di mix seperti itu. Jadi semua merasakan, siswa harus punya peran, yang mau perempuan mau laki-laki harus berperan dalam kelompoknya, seperti itu ya Pak. Nah, kira-kira kapan ya Pak tadi perbaikan ini akan Bapak lakukan? Kalau perbaikan saya rencana ya pertemuan selanjutnya, karena kan ketika kita sudah punya ide, punya gagasan, sebagus apapun kalau tidak dilaksanakan ya cuma. Jadi ya sesegera mungkin lah pertemuan selanjutnya gitu. Baik. Nah, Bapak perlu ini nggak Pak? Apa yang Bapak perlukan dari pihak lain gitu Pak, sebagai bentuk dukungan dari upaya Bapak yang akan lakukan ini? Oh, dukungan ya pastinya perlu, karena kan ibaratnya kita di sini punya tim, punya atasan. Saya selalu mencoba ya diskusi lah sama rekan sejawat. Takutnya ada masalah yang sama yang dihadapi, saya kita bisa saling tukar menukar pikiran. Kira-kira kalau misal saya seperti ini gimana ya Pak Bu? Nah, juga ada kritik dan saran dari rekan sejawat atau mungkin dari atasan, itu yang saya butuhkan supaya kedepannya saya bisa menjadi lebih baik lagi. Ya, baik ya. Mungkin itu pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya sampaikan ke Bapak ya. Sekarang saya akan sampaikan mungkin hasil pengamatan atau catatan dari saya. Bapak, saya sangat mengapresiasi ya dari apa yang sudah Bapak lakukan selama proses pembelajaran dari awal sampai akhir. Itu Bapak sudah sangat menunjukkan penampilan yang sangat baik ya, sesuai dengan tadi yang sudah Bapak ungkapkan, bahkan mungkin lebih dari ekspektasi yang diharapkan kemarin ya Pak ya. Dan mudah-mudahan nanti ke depannya tadi sesuai dengan harapan Bapak bisa lebih baik lagi gitu.
untuk mengupayakan pembelajaran ini bisa lebih berpihak lagi kepada siswa gitu ya, siswa lebih aktif lagi seperti itu ya Pak ya. Ya. Saya sekali lagi mengapresiasi apa yang sudah Bapak lakukan, mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi saya terutama dan rekan-rekan yang lainnya ya Pak ya. Terima kasih Pak Ya. Atas partisipasinya dari awal ya, dari mulai pra sampai hari ini. Semoga yang Bapak lakukan akan lebih baik dalam mengajar dan jangan canggung-canggung ya Pak untuk mengajak rekan sejawat lainnya atau siapapun itu untuk melakukan observasi di pembelajaran Bapak gitu di kelas ya Pak. Mungkin itu saja yang kita lakukan untuk kegiatan pasca observasi. Sekali lagi terima Ya, kasih. saya sudah- Satu lagi Pak, Ya. mau nanya bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan kegiatan coaching ini nih? Setelah saya melakukan kegiatan coaching seperti ini, saya juga menjadi tahu kelemahan-kelemahan saya itu bagaimana ketika mengajar, kemudian anak-anak itu merasa puas atau kurang puas itu bagaimana saya tahu. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan coaching seperti ini, kedepannya saya menjadi lebih baik lagi dan teman-teman yang lain juga bisa saling support, saling bantu untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang ya meningkatkan kinerja guru dalam proses pengajaran. Ya, terima kasih ya Pak ya. Saya cukupkan sekian. Mangga Bapak.